Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umrik untuk Fijar Wulansari. Semoga Allah berkahi umurmu ya. Coba bayangin situasi ini sebentar ya. Kamu lagi duduk di sofa, abis ngelewatin hari yang mungkin panjang banget. Wah, rutinitas yang bikin capek badan sama pikiran ya. Benar banget. Terus, layar TV mungkin nyala aja gitu tanpa suara di latar belakang. Tapi perhatianmu tuh sepenuhnya tersedot ke layar HP di tangan. Jempolnya otomatis gerak terus kan, scrolling tanpa henti. Iya, scrolling timeline media sosial, persis. Semuanya itu bergerak dengan kecepatan yang jujur aja bikin mata lelah. Algoritma kan emang didesain gitu, cepat, agresif. Nah, itu. Ada video 15 detik yang diedit sedemikian rupa, berteriak minta perhatianmu. Terus iklan dengan tempo tinggi, berita sensasional. Yang seringnya malah memicu kecemasan kita kan? Betul. Dan banyak banget konten gaya hidup yang terasa sangat presisi, dipoles, disaring. Semuanya kayak pertunjukan teater besar aja gitu. Dimana tiap orang tuh bersaing buat tampil paling sempurna. Tepat. Tapi kemudian tiba-tiba jempolmu berhenti bergerak. Layar HP nampilin satu momen yang sangat sederhana, temponya pelan banget. Sesuatu yang langka ya, di era sekarang. Banget. Dan entah gimana, momen itu terasa kayak sebuah pelukan hangat di tengah badai informasi yang super dingin dan kalkulatif ini. Dan fenomena berhentinya jempol itu sebenarnya adalah anomali psikologis yang sangat menarik buat dibahas. Oh ya, gimana tuh maksudnya? Gini, di dunia digital yang algoritmanya secara harfiah terobsesi sama kecepatan dan stimulasi visual tingkat tinggi, kita tuh jarang nemu jeda yang manusiawi. Ah iya bener, kita kan udah dikondisikan buat bereaksi ke hal-hal yang bombastis aja. Betul. Bukan hal-hal yang tenang dan personal. Nah, anomali itulah yang bakal kita bedah habis-habisan di eksplorasi mendalam kita kali ini. Selamat datang semuanya. Sesi kali ini pasti seru banget sih. Pasti dong. Dan materi kita hari ini bukan dari jurnal ilmiah tebal atau laporan yang rumit ya. Kita berangkat dari observasi teks singkat soal interaksi viral. Interaksi antara seorang aktor ternama dan penggemarnya kan? Iya, bener. Misi diskusi kita hari ini adalah memecahkan teka-teki, kenapa sih perhatian kecil dari seorang Arya Saloka di dunia hiburan bisa punya dampak psikologis masif? Padahal itu kan interaksi yang simpel banget ya. Betul. Dan dampaknya nggak cuma buat satu orang yang menerima perhatian itu, tapi ribuan orang tak dikenal yang cuma nyaksiin lewat layar kaca. Topik ini tuh jauh lebih relevan dari yang mungkin disadari banyak orang loh. Karena ini nyentuh kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya. Tepat banget. Di balik semua filter dan avatar, otak manusia masih nyari satu hal yang sama sejak zaman purba, yaitu koneksi nyata dan rasa aman. Nah, sebelum masuk ke analisis intinya nih, aku pengen ngajak kamu yang lagi dengerin buat nginget-nginget bentar. Nginget pengalaman pribadi ya. Iya, coba pikirin, kapan terakhir kali kamu merasa bener-bener diperhatikan oleh seseorang yang kamu kagumi? Bukan cuma disapa basa-basi sambil jalan gitu ya. Bukan. Tapi bener-bener dilihat, didengar, dan dihargai eksistensinya sebagai individu. Simpan perasaan itu karena mari kita bedah ini. Kita mulai dari kronologinya ya. Iya, kronologi spesifik pas Arya Saloka ngucapin selamat ulang tahun secara personal ke penggemarnya, Fijar Wulansari. Sebenarnya, aktor nyapa penggemar itu kan standar operasional biasa di industri hiburan. Emang udah biasa, tapi yang bikin momen Arya Saloka ini beda adalah detail metodologi penyampaiannya. Gimana cara dia komunikasiin pesan itu? Yang sampai bisa nembus batasan medium digital itu kan. Bener, diceritain kalau suara Arya Saloka saat itu tenang banget. Kata-katanya lembut, terus senyumnya bawa kebahagiaan yang nular. Nggak ada kesan dibikin-bikin kayak lagi baca naskah ya. Sama sekali nggak. Dia nyebut nama Fijar Wulansari dengan nada yang sangat hangat. Kayak nggak ada jarak antara artis besar sama orang biasa. Itu poin pentingnya. Aku sempat mikir gini nih,
Interaksi di era digital sekarang tuh seringnya kerasa persis kayak kita lagi di jalur drive-thru restoran cepat saji. Oh wow, analogi drive-thru. Coba elaborasi dikit deh, menarik nih. Gini, di jalur drive-thru, seluruh sistemnya dirancang buat efisiensi bukan koneksi. Kamu dateng, ngomong ke mesin pemancar suara yang agak pecah itu. Terus mobil maju ke jendela berikutnya kan? Nah iya, kamu kasih uang, ambil kantong makanan, bilang makasih secara mekanis tanpa natap mata pelayannya, terus pergi. Semuanya serba cepat dan fungsional banget ya. Sangat fungsional tapi nol koneksi emosional. Dan mayoritas interaksi artis sama audiens di medsos ya kayak gitu. Artis upload foto, kasih caption, makasih. Fans pencet like. Transaksional banget. Selesai. Tapi gestur dari Arya Saloka ini rasanya tuh kayak dia tiba-tiba matiin mesin mobil di tengah antrean drive-thru yang sibuk itu. Wah, dia keluar dari mobil, jalan ke jendela, natap mata orang di seberang sana. Persis. Dan benar-benar ngomong dari hati ke hati. Pertanyaannya, kenapa gestur yang lambat dan hangat dari Arya Saloka ini justru terasa sangat langka? Karena yang dilakuin Arya Saloka itu kebalikan dari budaya digital kita. Kita ini lagi hidup di era kelangkaan otentisitas atau digital scarcity. Kelangkaan hal-hal yang asli gitu ya? Betul. Sekarang kan gampang banget produksi konten massal, algoritma cuma peduli angka. Berapa banyak komentar yang dibalas per menit. Jadi pas Arya Saloka sengaja meluangkan waktu dan melambatkan tempo, Dia ngasih sesuatu yang nggak bisa digandakan mesin, yaitu perhatian manusia yang utuh. berarti ini nunjukin kalau menghargai penggemar tuh bukan cuma soal popularitas ya? Iya, tapi tentang memanusiakan manusia. Arya Saloka ngelakuin itu dengan hati. Tapi tunggu bentar, aku harus agak skeptis dikit nih buat mewakili keraguan yang mungkin muncul. Boleh-boleh, keraguan soal apa tuh? Gini, Arya Saloka kan aktor kelas atas, dia pasti jago ngontrol intonasi suara, ekspresi wajah, jangan-jangan senyum hangat itu cuma teknik acting. Semacam strategi PR yang rapih gitu maksudnya. Iya dong, gimana ribuan orang bisa yakin kalau itu ketulusan murni dan bukan pertunjukan? Itu pertanyaan kritis yang sangat valid. Emang aktor dilatih buat memproyeksikan emosi. Tapi secara neurobiologis, manusia punya radar deteksi kebohongan canggih. Radar alami buat baca ekspresi mikro ya? Betul. Kalau orang malsuin emosi, sering ada ketidakselarasan asimetris di wajah atau jeda telat antara kata sama emosi di mata. Soalnya butuh beban kognitif yang berat ya buat pura-pura tulus secara paripurna. Tepat. Dalam interaksi spontan, hal itu gampang bocor. Fakta bahwa ribuan netizen merespons Arya Saloka dengan kehangatan berarti radar mereka nggak nangkap manipulasi. Jadi ketulusan Arya Saloka itu beresonansi karena emang beneran nyata. Nggak ada tembok persona yang lagi dia bangun pas ngucapin itu. Iya. Tapi ketulusan personal ini malah memunculkan anomali baru yang lebih gede loh. Anomali gimana tuh maksudnya? Kan itu interaksi Arya Saloka khusus buat Fijar Wulansari aja. Terus kenapa videonya bisa meledak dan viral? Oh iya juga ya. Ribuan warganet di kolom komentar kan bukan Fijar. Mereka nggak lagi ultah, mungkin nggak kenal Fijar juga. Tapi mereka ikut terhanyut ngerasain kebahagiaan itu kan? Gimana caranya momen yang sangat spesifik antara dua orang itu bisa ngerambat dan ngebajak emosi sebegitu banyak pengamat? Disinilah kita masuk ke konsep neurologis yang namanya mirror neurons atau neuron cermin. Mesin empati di kepala kita ya. Coba jelasin lebih detail deh mekanisme kerjanya pas nonton video Arya Saloka itu. Gini, kalau kamu lihat orang makan jeruk nipis yang asem banget, wajahmu kadang ikut ngernyit kan? Oh ya? Sering banget tuh kerasa kecutnya. Nah, itu neuron cerminmu lagi niru tindakan yang diobservasi. Bikin kamu ngerasain secuil pengalaman orang itu. Hal yang sama berlaku buat emosi. Jadi pas warganet lihat gestur tulus Arya Saloka, otak mereka memproses seolah-olah kebaikan itu diarahkan ke mereka juga. Persis. Akibatnya sistem endokrin melepas oksitosin, hormon cinta. Mereka merasa dihargai murni karena ngelihat orang lain dihargai. Wow, pantesan reaksinya emosional banget. Kalau kita lihat kutipan dari warganet, kelihatan banget efek tembakan oksitosin ini. Ada kutipan yang menarik banget kan? Iya, ada yang komentar sederhana tapi intim banget. Tulisannya, "Waalaikumsalam Mas Ganteng." Berasa dijawab langsung ya. Beneran, aku takjub loh. Penonton ngebales salam seolah Arya Saloka lagi berdiri di ruang tamu rumah mereka. Itu contoh sempurna dari hancurnya dinding keempat atau fourth wall. Batas imajiner antara aktor sama penonton itu ya. Betul.
Karena kehangatan Arya Saloka terasa sangat tulus, audiens refleks nanggalin batasan itu. Jadi hubungan parasosial yang positif. Arya Saloka nggak lagi dilihat sebagai entitas artis televisi yang jauh ya. Tapi bertransformasi jadi teman yang lagi mampir ke beranda HP mereka. Luar biasa ya, cuma pakai intonasi sama senyum yang tepat. Terus ada pergeseran fokus warganet yang juga menarik nih. Yang mana tuh? Ada komentar yang bilang, Arya Saloka baik hati banget ya sama penggemar. Fokus mereka langsung nembus hal-hal superficial. Nggak ada yang bahas bajunya merek apa gitu ya? Nggak ada. Nggak nanya sinetron barunya. Mereka langsung nyoroti esensi terdalam karakternya. Ini memvalidasi poin soal kelangkaan otentisitas tadi. Pas dihadapin sama hal yang jujur, status atau promo bakal hilang daya tariknya. Pengakuan bahwa Arya Saloka itu baik hati jadi semacam validasi kolektif dong. Iya, gestur kecilnya punya kekuatan buat merobek kebisingan medsos yang sering toksik. Bukti kalau tindakannya dirasakan sama sistem emosional warganet. Terus ada satu emosi spesifik lagi yang ketangkep, yaitu rasa iri. Tapi irinya positif loh. Iri yang kayak gimana bunyinya? Kutipannya gini, wah Kak Fijar beruntung banget ya dapat ucapan langsing dari Mas Arya. Jadi ngiri nih. Kata ngiri di situ merangkum tinggi bangetnya nilai sebuah perhatian sekarang ya. Bener, dapat perhatian dari Arya Saloka tuh kayak menang lotre emosional. Secara psikologi, ini namanya kecemburuan aspirasional. Beda jauh sama iri hati yang merusak. Kalau iri yang toksik kan bunyinya, kenapa dia yang dapat harusnya aku gitu ya? Betul, ujungnya kebencian. Tapi iri aspirasional ini adalah bentuk pujian tertinggi. Warganet pengen apa yang Fijar dapat karena mereka haus akan validasi manusiawi itu. Tindakan Arya Saloka memicu kesadaran kolektif soal kerinduan kita akan interaksi bermakna dong. Tepat sekali. Disinilah bagian yang sangat menarik menurutku. Di tengah suasana haru itu, muncul komentar candaan yang malah memperkuat suasana hangatnya. Candaan yang bikin cair ya. Iya, kutipannya gini, ayo bunda, siapa lagi nih yang mau diucapin selamat ulang tahun dari Arya Saloka, hehe. Kerasa banget keakrapannya. Pas aku analisis, rasanya persis kayak denger ibu-ibu atau teman dekat lagi ngobrol pas kumpul keluarga di akhir pekan. Membumi banget. Kalau pakai analogi baru nih ya, medsos itu sering kayak pertunjukan kembang api raksasa. Semua orang saingan bikin ledakan paling terang dan keras biar dilihat kan? Iya, di fandom selebritis apalagi, berisik, kompetitif, bikin capek mental. Tapi yang dilakuin Arya Saloka bukan nyalain kembang api, Terus ya lain apa dong? dia justru nyalain api unggun kecil yang hangat. Wah, api unggun. Penjelasan yang puitis banget. Terus bedanya secara fungsi sosial gimana tuh? Kembang api memaksa orang lihat ke atas, dengan kagum tapi berjarak. Kalau api unggun, bikin orang duduk melingkar berdekatan. Merasa aman dari kegelapan di luar ya? Betul, Arya Saloka menciptakan ruang maya yang rasanya kayak di sekeliling api unggun itu. Komentar Ayo Bunda tadi muncul karena rasa aman. Orang berani bercanda hangat kalau mereka ngerasa diterima di komunitas ya? Iya, nggak ada rasa insecure. Arya Saloka berhasil bangun budaya komunitas sehat cuma bermodal ketulusan. Intinya dia nggak memposisikan diri kayak raja yang lagi ngasih sedekah perhatian ke rakyat jelata ya? Sama sekali nggak. Dia turun ke tanah, duduk di sekitar api unggun bareng mereka. Persis, Arya menolak hierarki ketenaran dan menempatkan dirinya sejajar. Itu yang bikin audiensnya bisa jadi rileks dan otentik juga. Penjelasan ini beneran ngerombak cara pandangku soal figur publik loh. Selama ini kita dicekoki narasi kalau popularitas cuma soal bakat besar atau tim marketing kayak Raya. Emang sih, Arya Saloka punya bakat akting brilian, itu nggak terbantahkan. Tapi dari fenomena ini jelas, sosok Arya Saloka dicintai banget bukan semata-mata karena kemampuan teatrikalnya. Bakat sama fisik emang kunci pembuka pintu perhatian di awal. Yang bikin jutaan mata noleh pertama kali ya. Iya, tapi kerendahan hati, empati, dan cara dia memperlakukan orang dengan bermartabat lah yang bikin audiens itu menetap di ruangan. Karena views dan trending topik itu cuma angka dan algoritma ya. Tapi cinta dan loyalitas publik sepenuhnya soal resonansi kemanusiaan. Ini sintesis yang luar biasa sih. Tapi mari kita tarik ini dari dunia artis balik ke realitas sehari-hari kita. Boleh, biar lebih relevan buat yang dengerin. Soalnya nggak semua dari kita ini aktor papan atas dengan jutaan fans kan. Banyak yang hidupnya lebih sunyi. Kerja, ngurus keluarga, interaksi di lingkup kecil. Betul banget. Jadi apa makna dari semua ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Maksudku, nilai filosofis dari momen Arya Saloka ini buat rutinitas kita yang biasa-biasa aja tuh apa? Nah, ini dia intinya.
Pembahasan kita ini ngelahirin kalimat hikmah yang fundamental. Apa tuh kalimat hikmahnya? Memberikan perhatian penuh di era di mana pikiran kita terus terdistraksi adalah bentuk pemberontakan dan cinta yang paling murni. Wow, menjadi manusia yang baik jauh lebih penting dari sekedar ketenarannya. Sangat. Kebahagiaan luar biasa itu nggak harus dari hadiah mahal. Satu ucapan tulus aja bisa ngubah cara orang pandang nilai dirinya. Kita emang nggak punya jutaan followers. Tapi tiap hari kita punya penonton kita sendiri. Benar. Keluarga di rumah, rekan kerja, teman yang lagi susah, atau bahkan kasir minimarket. Bahwa kita tiap saat mancarkan energi yang bisa pengaruhi orang lain, kalau aku bisa ambil satu hal penting, ketulusan tuh nggak butuh panggung besar. Balik lagi ke keputusan buat matiin mesin di jalur drive-thru tadi ya. Iya, berhenti bentar, tatap mata orang di depan kita, dan bilang, aku melihatmu dan eksistensimu berharga. Kalau kita nyadar kekuatan interaksi kecil ini, kita nggak bakal anggap obrolan sehari-hari cuma beban kewajiban lagi. Tapi jadi peluang emas buat ngebangunin euron cermin kebahagiaan orang lain. Yang ujung-ujungnya memantul dan menghangatkan diri kita sendiri. Bener banget. Jadi, untuk kamu yang lagi dengerin suaraku sekarang, mari kita ubah teori ini jadi tindakan nyata. Nggak usah nunggu besok. Hari ini juga bisa. Luangkan waktu kasih perhatian utuh ke orang di sekitarmu. Cukup senyum yang tulus atau nanya kabar tanpa niat nyela. Siapa tahu gestur sepele itu nyelamatin hari seseorang, kayak magis yang dirasain Fijar hari itu. Setuju. Jangan lupa tulis di kolom komentar, like, share, dan subscribe ya. Ceritakan kepada kami siapa yang ingin kamu beri ucapan spesial hari ini. Atau, siapa tahu kamu diam-diam juga berharap mendapatkan ucapan langsung dari Arya Saloka. Nggak ada salahnya berharap kan? Dan sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pemikiran nih. Boleh, silakan. Jika seorang figur publik sekali berArya Saloka, dengan jadwal padat dan tekanan industri, bisa meluangkan waktu bikin satu orang merasa istimewa, Iya. lalu, alasan apa yang kita miliki untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang-orang terdekat di kehidupan kita sehari-hari? Wah, itu pertanyaan yang nancep banget buat direnungin. Terima kasih udah gabung di eksplorasi mendalam kita kali ini. Jangan terus-terusan nginjek gas di jalur cepat ya. Berhentilah sejenak dan bagikan kehangatanmu. Sampai jumpa! Sampai jumpa!